Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Seperti biasa, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah sampai di tema 5 ya nak ya, ini tentang wirausaha. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang globalisasi ya, jadi kaitannya dengan modernisasi ya nak ya, dan globalisasi sendiri ya. Nah, kemudian untuk tema wirausaha ya, kemarin sudah mempelajari yang subtema 1 ya, pembelajaran 1, 2, dan 3. Masih ingat ya? Jadi kalian sudah mempelajari tentang magnet dan sifat-sifat magnet itu apa aja. Kemudian teks formulir dan cara mengisinya itu bagaimana. Kemudian peran Indonesia di bidang ekonomi ya dalam ASEAN itu seperti apa. Kemudian reklame macam-macamnya itu kan banyak banget ya. Itu nanti silahkan ya itu dibaca soalnya itu seringkali keluar dalam ujian ya nak ya. Kemudian keragaman produk dalam perekonomian. Nah, hari ini yang pembelajaran 4, 5, dan 6 langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama ada kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam ya dan tersebar di seluruh Nusantara. Jadi setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat setempat pun menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi misalkan kalau di pegunungan itu mungkin banyak yang berkebun ya. Kalau di dataran rendah mungkin banyak yang bertani, peternak, seperti itu ya nak ya. Mungkin kalau di dekat laut pasti banyak nelayan di daerah tersebut, seperti itu. Nah, di sini ini ada gambar-gambar makanan Nusantara ya. Nah, kalian kan pasti tahu ya ini. Nah, berikutnya, jadi berdasarkan lapangan usaha, berbagai usaha yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia itu dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ekstraktif. Ya, ekstraktif itu merupakan jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Jenis ini meliputi pertambangan, penangkapan ikan, kemudian pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam. Kemudian yang kedua ada pertanian, nah yang Bu Vita sampaikan sebelumnya tadi ya. Itu merupakan jenis usaha yang kegiatannya mengusahakan hasil pertanian dengan cara mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang berguna. Misalnya padi, palawija, tahu ya palawija? Palawija itu biji-bijian, jadi kayak kedelai, kacang, ya mungkin kacang hijau, itu juga bisa ya kacang tanah, itu nanti masuknya di palawija. Kemudian sayur-sayuran ya. Kemudian usaha pertanian di Indonesia itu biasanya dikerjakan oleh petani pedesaan secara perseorangan dan perusahaan besar. Oke, berikutnya ada perikanan ya. Wilayah Indonesia itu merupakan daerah perairan atau maritim. Nah, kita kan terkenalnya dengan negara maritim karena sebagian besar wilayah kita itu merupakan wilayah perairan ya, atau wilayahnya laut. Nah, kemudian penduduk di pantai itu banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kegiatan ekonomi terpenting di perairan adalah perikanan. Perikanan merupakan kegiatan membudidayakan ikan. Nah, perikanan sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada perikanan laut ya, itu merupakan ya yang membutuhkan sumber daya alam, tetap ya nak ya, kaitannya kan dengan alam. Nah, misalnya air dan sumber energi. Kemudian nelayan itu juga membutuhkan sumber daya air berupa lautan. Nah, nelayan itu menggunakan sumber energi berupa minyak bumi. Nah, jadi di perikanan laut maksudnya ya, itu membutuhkan sumber daya alam dan sumber energi. Jadi kalau sumber daya alamnya tadi itu adalah
air, ya. Kalau sumber energinya itu merupakan minyak bumi. Jadi contohnya solar, bensin, minyak tanah, ya. Jadi untuk bahan bakar kapalnya saat mencari ikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian perikanan darat. Kalau perikanan darat itu merupakan usaha budidaya ikan di perairan darat. Nah, perikanan darat itu membutuhkan sumber daya alam yang misalnya tumbuhan, air, dan lahan. Nah, jadi kalau perikanan darat itu yang berada di darat. Jadi ikannya nanti ikan air tawar, ya. Kalau yang di laut itu nanti berarti hasilnya adalah ikannya ikan laut, seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat ada industri. Industri merupakan jenis usaha yang mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jenis usaha industri itu misalnya perusahaan tekstil, mobil, perusahaan sepatu, ya. Kalau industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi itu misalnya industri penyamaan kulit di Yogyakarta. Jadi dari kulitnya, biasanya kulitnya hewan ya nak ya, itu nanti dibuat menjadi kulit yang lembaran seperti itu. Nah, nanti baru diolah berikutnya. Jadi misalkan mau dibuat tas atau mau dibuat sepatu dan sebagainya. Nah, itu kalau yang dibuat sepatu, tas itu nanti masuknya di industri ya, industri yang sudah gede itu ya, yang industri awal tadi yang mengolah bahan baku ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi, ya. Kemudian perdagangan. Perdagangan merupakan jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang industri dari berbagai produsen untuk dijual kepada konsumen. Nah, biasanya produsen itu tidak langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen, tetapi melalui perantara. Nah, perantara itu adalah pedagang. Nah, untuk sampai kepada konsumen, suatu barang harus melalui mata rantai yang sangat panjang. Makanya harganya dari produsen sampai ke konsumen itu biasanya mahal. Ya, jadi misalnya produsen ke perantara pertama, kemudian perantara kedua, dan akhirnya sampai ke pedagang. Itu kan melalui siklus atau mata rantai yang panjang ya. Nah, makanya dari situ harganya mahal. Jadi biasanya misalnya di produsen ya itu harganya 500, ke perantara pertama 600, perantara kedua 700, sampai ke pedagang bisa menjadi 800. Nah, seperti itu. Karena kan mereka pasti mengambil yang namanya untung. Ya, kalau namanya pedagang kan pasti ada untung dan rugi. Dan yang dicari pasti adalah untung atau keuntungan, ya. Berikutnya. Nah, sekarang jenis-jenis formulir. Nah, data diri atau daftar riwayat hidup, ya, atau disebut kurikulum vitae ya, nak ya. Itu kalau bahasanya untuk daftar riwayat hidup, bahasa lainnya ya. Diperlukan untuk menerangkan data diri kamu kepada orang lain. Biasanya daftar riwayat hidup itu dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri. Nah, misalnya mendaftarkan ikut lomba kesenian, menjadi anggota sanggar seni, atau keperluan lainnya. Nanti kalau udah gede, ya, kalian sudah lulus, misalkan udah lulus kuliah, ya, waktunya cari kerja, daftar riwayat hidup itu pasti diperlukan atau dibutuhkan dalam atau untuk melamar pekerjaan. Ya, jadi nanti di situ dituliskan dari pendidikannya, misalnya dari SD-nya mana, SMP-nya mana, SMA-nya mana, S1-nya mana. Nah, di S1 tadi jurusannya apa, kemudian nanti dilampirkan ijazahnya. Nah, kayak gitu. Terus belum lagi nanti prestasinya itu apa saja, kalian menguasai apa saja. Nah, kalau daftar riwayat hidup untuk bekerja biasanya kayak gitu ya. Nah, ini kalian belajar yang dasarnya saja dulu ya. Nah, ini contohnya seperti ini.
ada pendidikan, hobi, nah prestasi. Nanti kalau untuk melamar pekerjaan itu biasanya bedanya di sini nanti ada pengalaman bekerja dan kalian menguasai apa aja kayak gitu. Jadi sudah bekerja di mana saja tuliskan di daftar riwayat tersebut. Oke ya, berikutnya. Nah, selain dalam bentuk isian, daftar riwayat hidup pun dapat ditulis dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nama saya ini, nah dan seterusnya. Cuman kalau sekarang lebih ke bentuk yang isian tadi ya nak ya, yang sering digunakan itu yang bentuk isian. Kalau narasi ini jarang sekali digunakan seperti itu. Nah, manfaat dari daftar riwayat hidup sendiri itu agar kamu dapat mencatat data diri dalam sebuah tulisan. Ya, daftar riwayat hidup itu bisa kamu kirimkan ke media massa cetak untuk kepentingan figur siswa yang berprestasi. Mungkin kalau di majalah ada apa namanya lomba apa gitu kan biasanya nanti di situ yang menang ya atau yang mengikuti itu nanti biasanya ditampilkan daftar riwayat hidupnya. Jadi tanggal lahirnya, sekolahnya mana, hobinya apa, nah dan seterusnya. Nah, kalau ini ada kartu pendaftaran anggota perpustakaan sumber ilmu. Nanti bisa diperhatikan juga di buku kalian ya. Jadi ini biasanya yang mengeluarkan itu dari perpustakaan ya nak ya. Berikutnya, selain daftar riwayat hidup dan formulir pendaftaran, ada sejenis formulir lainnya yaitu Wesel Pos. Nah, siapa yang pernah dengar Wesel Pos? Apa sih Wesel Pos itu? Jadi Wesel Pos itu termasuk yang dikirimkan yang dikeluarkan oleh pos ya nak ya. Wesel Pos itu merupakan surat pos yang digunakan khusus untuk mengirim uang. Kemudian pada saat mengisi wesel, kamu harus teliti, terutama pada saat mengisi bagian-bagian berikut. Yang pertama, jumlah uang yang akan dikirim. Nah, ini harus teliti. Nanti seharusnya nolnya 5 jadi 6. Nah, itu kan kelebihan ya nak ya. Atau nanti seharusnya nolnya 5, kalian nulisnya 4. Nah, itu malah kurang. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar teliti kalau untuk menulis jumlah uang yang akan dikirim. Kemudian tanggalnya, kemudian pengirim dan alamat pengirim. Itu juga harus jelas ya. Alamat yang dituju, berita yang disampaikan. Jadi untuk apa sih ini? Nah, misalkan untuk biaya membeli buku. Nah, misalkan kayak gitu ya, itu berita yang disampaikan. Nah, kemudian tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Kemudian itu nanti ada bagian-bagian lain dalam Wesel Pos, itu yang diisi oleh petugas pos. Nah, ini bentuknya ya. Mohon maaf ya nak, gambarnya miring ya. Oke, ini ada contohnya Wesel Pos. Nah, kemudian jadi ini sama nak ya, sebenarnya sama. Transfer melalui bank itu hampir sama, cuman bedanya kalau transfer itu kan via bank, kalau Wesel Pos ini melalui Pos Indonesia. Ya. Oke, berikutnya kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, kalau kemarin di bidang ekonomi ya, kalau sekarang di bidang sosial budaya. Nah, jadi dengan tujuan untuk memperkuat daya saing di kawasan Asia Tenggara, nah itu kan tujuannya di bidang sosial budaya ya. ASEAN itu perlu meningkatkan kualitas kerjasama antara negara-negara anggota melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Nah, guna mewujudkan hal tersebut, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya itu menjadi salah satu tolak ukur meningkatkan persatuan ASEAN. Nah, di sini ada beberapa dari kerjasama bidang sosial budaya ya. Di bidang sosial budaya yang pertama ada pemajuan dan perlindungan perempuan. Kemudian ada olahraga, pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba, pendidikan. Nah, kalau pendidikan nanti biasanya ada pertukaran pelajar, terus ada lomba cerdas cermat, ya ada beasiswa pendidikan, mungkin seperti itu. Kemudian kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN.
ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, kerjasama ketenagakerjaan, kesehatan, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan dan kesejahteraan sosial. Ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, berikutnya. Nah, di sini kalau yang di bidang olahraga ya, itu adalah SEA Games. Ya. Jadi Indonesia itu juga berperan aktif ya dalam SEA Games ya Nak ya. Nah, ini ada gambarnya SEA Games. Kalau ini yang 2021 di Hanoi, di Vietnam. Nah, kalau Indonesia sendiri itu pernah menjadi tuan rumah pada SEA Games ke-10 ya, tahun 1979, ke-14 tahun 87, ke-19 itu 97, dan ke-26 pada tahun 2011. Nah, nanti itu di buku kalian itu ada daftarnya. Jadi, SEA Games itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Mohon maaf sebentar, ini ya. Setiap 2 tahun sekali. Ini nih. Nah, yang Bu Vita lingkari ini ya. Itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nanti dilihat atau dibaca di situ listnya. Jadi tahun sekian itu di negara mana, tahun sekian di negara mana ya. Nanti boleh bukunya dibaca. Oke, berikutnya ya. Nah, reklame. Tapi ini tentang logo. Ya. Kemarin kalau nggak salah ada embalase juga ya. Itu nanti yang embalase silahkan dibaca ya Nak ya. Soalnya itu sering kali keluar dalam ujian. Jadi embalase itu merupakan reklame yang berada di produk ya, di suatu produk ya, bisa makanan dan produk-produk lainnya, minuman. Nah, itu merupakan bentuk reklame yang terdapat dalam suatu produk. Jadi biar menarik. Nah, itu namanya embalase. Nah, ini ada logonya ASEAN ya, bisa diperhatikan. Jadi logo ini ya diresmikan ya itu di Hanoi pada tanggal 8 April 2010. Nah, ini ya. Kemudian bendera ASEAN ya, ini benderanya itu merupakan melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN ya, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih dan kuning. Nah, masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Nah, jadi kalau Indonesia kan ada merah dan putih. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah itu melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Nah, ikatan rumpun padi ya, yang di tengah itu ya Nak ya, yang ini ya. Itu merupakan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kalau lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi kalau buat logo itu nggak asal-asalan ya, jadi ada maknanya. Nah, misalnya seperti bendera kita saja, warnanya merah putih. Apa sih maknanya merah? Apa maknanya putih? Nah, sama halnya dengan logonya ASEAN ini. Dan mungkin di negara-negara lain ya, bendera-benderanya sendiri itu pasti mempunyai makna tersendiri. Apa sih maknanya? Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya. Jadi, selain logo ASEAN itu banyak sekali ya logo yang kita temui. Nah, kalau kita anak-anak, nah mungkin ini ada Tutwuri Handayani. Nah, ini yang ada di saku kalian sama di saku baju pramuka ya. Nah, selain itu logo-logo di instansi pemerintah ya, seperti kantor bupati, kantor pajak, dan lain-lain itu banyak banget. Nanti bisa
lihat atau dicek di buku kalian ya. Kemudian logo, kalau nah ini ya, beberapa logo juga terdapat pada produk dagang untuk keperluan komersil. Nah, komersil itu kaitannya dengan dengan ekonomi ya nak ya. Oke, logo. Jadi gini, Bu Vita jelasin ini dari tahun per tahun ya, dari tahun per tahun. Nanti kalau ada kata komersil, ya, itu dia kaitannya dengan ekonomi, ya, atau kaitannya pasti dengan untuk mencari yang namanya ini uang. Kalau kegiatan ekonomi kan pasti untuk mencari uang atau penghasilan kan. Nah, kalau apa namanya non komersil itu berarti kaitannya bukan di bidang ekonomi. Biasanya mungkin nanti di instansi pemerintah kayak gitu ya. Kan ada kalau nggak salah reklame komersil dan non komersil kan. Nah, kalian cara membedakannya seperti itu. Jadi misalkan embalase itu termasuk komersil ya, karena dia kaitannya dengan perekonomian. Nah, oke lanjut ya, ini nanti bisa dicatat ya. Ini soalnya selalu keluar dalam ujian dan 2 tahun Bu Vita pegang di kelas 6 ini selalu keluar ya. Kemudian logo bagi kegiatan wirausaha itu sangat penting karena fungsi logo tersebut adalah, jadi ini sebenarnya seperti embalase ya nak ya. Sebagai penanda jenis wirausaha, pembeda antara wirausaha satu dengan yang lain, keunggulan wirausaha kita, kualitas wirausaha kita, kemudian sarana membentuk persepsi konsumen terhadap wirausaha kita. Jadi kalau, ini menarik banget. Nah, jadi kan persepsi konsumen terhadap wirausaha kita itu kan pasti baik kan, seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini kalau kalian ingin membuat logo, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan. Jadi apa? Tentang persahabatan, kebersihan sekolah ya, dan lain-lain. Kemudian buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Jadi kalau misalnya tema persahabatan itu nanti bisa kalian bergandeng tangan, gambarnya anak-anak bergandeng tangan, itu kan bisa ya. Kemudian tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Nah, ini kalimatnya yang singkat, padat, jelas, dan harus menarik. Ya, jadi nggak boleh harus panjang banget. Nah, orang kan nanti bacanya, apa sih ini? Nah, kalau misalkan singkat, padat, dan jelas, oh ini artinya begini. Nah, gitu ya. Jadi orang mengerti apa yang maksud apa yang kalian buat tersebut tadi. Kemudian tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Jadi kalian harus tahu maknanya. Oh, saya menggambar anak-anak sedang gandengan tangan. Itu apa sih artinya? Nah, mungkin bisa persahabatan, persatuan, kayak gitu. Ya, oke berikutnya. Keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian. Nah, jadi Indonesia selain terkenal dengan negara maritim ya, itu juga dikenal sebagai negara agraris. Jadi sebagian penduduknya itu rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Ya. Nah, di sini yang pertama ada pertanian bercocok tanam ya. Itu merupakan kegiatan mengolah tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Contohnya ada padi, jagung, buah-buahan ya. Kemudian nasi ya, ini nasi berarti kan dari padi ya. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Itu ada 2 ya nak. Yang pertama ada peternakan besar ya, yang merupakan peternakan dengan modal besar, lahan yang luas, dan banyak menggunakan tenaga kerja. Kalau peternakan kecil, itu peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas. Nah, ini biasanya kalau peternakan kecil itu mungkin hanya di rumah-rumah gitu ya nak. Kalau peternakan besar itu
biasanya luas banget ya tempatnya. Oke, berikutnya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, kalau di bidang perikanan yang tadi ya dibagi menjadi dua, ada yang di laut, perikanan laut dan perikanan darat. Kalau perikanan laut berarti yang dihasilkan dari laut, kalau darat berarti dari perairan darat. Nah, itu nanti ikan tawar ya. Kemudian yang keempat, ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, jadi bagi Indonesia itu hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Jadi sebagai devisa negara. Nah, begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Jadi bukan pemerintah saja ya, seharusnya kita semua ya harus menjaga kelestarian hutan ya. Pelestarian hutan itu dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan hutan. Jadi itu membuat supaya penebangan hutan secara liar itu tidak terlalu banyak ya. Seharusnya nggak boleh ya nak ya itu. Nah, makanya dikeluarkan undang-undang perlindungan hutan. Nah, kalau misalkan mereka ketangkap kayak gitu ya, itu nanti biar mereka itu menjadi jera. Nah, makanya dikeluarkanlah undang-undang perlindungan hutan. Berikutnya, pengaruh keragaman kegiatan ekonomi. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri ya kalau faktor ekonomi itu memang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Jadi ekonomi itu memang mencakup banyak bidang dalam hidup. Ya, contohnya dalam bidang sosial budaya. Faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat itu memegang peranan penting dalam menentukan tingkatan status seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Ya, jadi ini. Nah, yang Bu Vita garis bawah ini ya. Nah, kemudian meskipun sebenarnya tidak hanya faktor ekonomi saja yang menentukan tingkat status sosial masyarakat, tapi kebanyakan kalau sekarang pasti karena faktor ekonomi ya. Jadi contohnya kalau seseorang yang ekonominya menunjang atau ekonominya bagus ya nak ya, umumnya dia tidak akan pergi makan dia pasti ya umumnya dia makan di restoran yang mahal bukan yang murah ya. Dia pasti berrekreasi di tempat-tempat yang bagus bukan lokal. Nah, kalau untuk orang-orang yang tingkat ekonominya rendah, dia lebih sering makan di warung-warung nasi yang biasa ya. Bahkan kadang mereka hanya membeli bahannya saja dan mending memasaknya sendiri. Dan mungkin kalau berekreasi ke tempat-tempat lokal ya seperti itu. Mungkin kalau yang ekonominya bagus ya, itu biasanya malah rekreasinya di luar negeri ya. Berikutnya. Nah, ini kita ketemu wesel pos lagi. Jadi wesel pos tadi itu surat pos untuk mengirimkan uang ya melalui kantor pos. Kemudian belangko wesel pos itu ada dua macam ya, ada yang dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau dalam negeri itu digunakan untuk mengirimkan uang ya kepada seorang atau instansi yang tinggal di wilayah Indonesia. Nah, kalau luar negeri itu berarti yang berada di luar negeri. Perbedaannya kayak gitu. Nah, kemudian cara mengirim uang di wesel pos. Yang pertama, ambil belangko wesel pos yang tersedia di kantor-kantor pos. Jadi kalian harus ke kantor pos kalau mengirim wesel pos ya. Kemudian isilah secara lengkap. Nah, yang diisi yang seperti tadi ya nak ya. Dan nggak boleh salah ini mengisinya. Kayak tanggal, besarnya uang, nama dan alamat, kemudian isinya atau beritanya tadi, tanda tangan, dan nama terang pengirim. Kemudian kalau sudah diserahkan belangkonya, itu kepada petugas pos. Nah, nanti petugas pos akan memeriksanya dan menentukan biaya pengirimannya ya.
Jadi diproses sama petugas posnya. Nah, kemudian kalau sudah, serahkan uang yang akan dikirim ditambah dengan biaya pengirimannya. Jadi kalau seperti kalian transfer melalui bank gitu loh nak, maksudnya ya. Kemudian petugas akan memberi selembar kertas sebagai bukti pengiriman. Nah, itu harus disimpan. Kenapa? Nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada kendala, itu nanti bisa menjadi buktinya kalian. Dan nanti bisa dipertanyakan ya ke petugas pos. Nah, oh ini dulu sekian-sekian. Nah, nanti petugas posnya bisa ngecek ya. Oke, berikutnya. Ini ada gambarnya ini. Nah, ini ada contohnya wesel pos. Nah, di sini pasti ada logonya. Nih, logonya Pos Indonesia yang Bu Vita lingkari. Ya. Oke, berikutnya. Tugas hari ini nanti silakan dikerjakan ayo berlatih halaman 69. Kemudian yang kedua ayo berlatih halaman 73. Yang ketiga ayo berlatih halaman 82. Yang keempat ayo berlatih halaman 84. Dan yang terakhir soal latihan akhir subtema 1 halaman 97 sampai 100 yang Romawi A dan Romawi B. Ya. Kemudian nanti kalau ada kendala ya ataupun masih bingung, nanti boleh ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Kalau kelas 6A di Bu Vita, kalau di kelas 6 nanti di Bu Mega ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya nak. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.